Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, khususnya saudara saya Sujowo Tejo dan ibu beserta keluarga besarnya, saudara Bapak Muslihuddin dan ibu beserta keluarga besarnya, teristimewa Ananda, Jagat dan Husnul Khotimah yang berbahagia. Saya meskipun tidak bisa hadir secara langsung sebagaimana yang saya inginkan, namun saya tidak mau ketinggalan untuk ikut mengayu bagyo, menyampaikan selamat berbahagia kepada khususnya mempelai berdua. Mabruk, alfi mabruk. Mudah-mudahan pernikahan dan kehidupan Ananda berdua, Jagat dan Husnul, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bahagia mulai di dunia ini hingga ke akhirat nanti. Kepada Jagat dan Husnul, perkenankan saya sedikit memberikan pesan. Yang pertama, kalau tadi belum, hendaklah menata hati dan menata niat. Niatkanlah pernikahan ini sebagai ibadah, mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, jangan pernah lupa bahwa kalian berdua ini manusia yang dimuliakan oleh Allah. Jagalah tetap menjadi manusia dan pandanglah pasangan Anda sebagai manusia juga. Tidak usah memandangnya sebagai bidadari atau dewa atau malaikat. Tetaplah manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, yang kadang-kadang bisa salah dan bisa lupa. Kemudian yang terakhir, saya ingin ingatkan kepada firman indah Allah ketika mentamsilkan pernikahan suami istri. Allah mentamsilkan istri sebagai pakaian suami, suami sebagai pakaian istri. Jadi Jagat bisalah menjadi pakaiannya Husnul, Husnul menjadi pakaiannya Jagat. Anda tahu fungsi utama daripada pakaian ada satu, untuk menutup aurat, menutup aib. Yang kedua, untuk penghias diri. Mudah-mudahan masing-masing kalian bisa menjadi penutup kekurangan pasangannya dan menjadi penghiasnya. Saya kira itu. Sekali lagi selamat berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keponakan saya, cucu saya, Husnul dan Jagat, saya pesan 3 hal. Yang pertama, bahwa pernikahan kalian, atau di Quran disebut azwaj, itu jadi perjodohan. Jadi meskipun kalian yang berusaha, tapi itu takdir Allah. Jadi yang berjodoh diperjodohkan oleh Allah, tidak hanya manusia tapi juga binatang, tapi juga alam, apa saja termasuk peristiwa dan gejala, itu semua diperjodohkan oleh Allah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau Allah mentakdirkan memperjodohkan Anda, nomor 1 yang harus kita pahami itu adalah rahmat dari Allah. Jadi azwaj itu bagian dari rahmat Allah. Nah, rahmat ini kan oleh Allah dikasih tanpa reserve, tanpa nawar-nawar, tanpa kasih regulasi, pokoknya semua dikasih rahmat. Nah, tapi di antara rahmat Allah yang terus meluas dan dilimpahkan tiap saat siang malam itu, Allah memberikan butiran-butiran atau esensi-esensi atau tiupan-tiupan yang namanya tiupan cinta yang disebut mawaddah. Orang diberi mawaddah mencintai orang yang lain, terus orang yang lainnya itu juga dikasih mawaddah untuk mencintai orang yang mencintainya, maka kalian kemudian nikah. Jadi urutannya adalah kalian berada dalam rahmat Allah, kemudian dikasih mawaddah sehingga kalian nikah. Nah, kemudian tugasnya beralih ke Anda berdua, ke kita manusia, bahwa rahmah dan mawaddah itu harus ditransformasi menjadi sakinah, harus diperjuangkan menjadi sakinah. Jadi pernikahan itu nomor 1 perjuangan bagi manusia, karena bagi Allah itu rahmat dan mawaddah, Anda tinggal berjuang. Nah, sakinah ini sesuatu yang harus diperjuangkan, karena ini berbeda dengan takdir Allah kepada alam yang statis. Kalau yang statis disebut litaskunu fi, misalnya pohon menancap, ya, awan berarah atau angin bertiup, itu semua itu litaskunu fi. Tapi kalau laki-laki kepada perempuan, perjodohan di antara manusia itu bersifat dinamis dan harus diperjuangkan oleh yang bersangkutan, maka disebut litaskunu ila.
Jadi sekarang Jagat sama Husnul terus-menerus melakukan litas kunu ilah, mensakinahkan terus-menerus dengan perjuangan yang tanpa henti dan tidak lelah-lelah dan tidak pernah putus asa, lalu saling menguatkan satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain dan seterusnya. Nah, karena sakinahnya manusia itu sakinah yang harus diperjuangkan. Nah, untuk itu saya pesan supaya Anda memahami diri Anda secara lebih lengkap. Itu di surat Ar-Rum biasanya dibaca oleh para qori dalam acara resepsi, itu dibaca ayat 21. Saya menganjurkan Anda menjadikan 6 ayat, mulai ayat 20 sampai 25 itu jadikan pedoman hidup Anda untuk mengetahui siapa istrimu, siapa suamimu, siapa dirimu dan seterusnya. Itu Anda menghayati sampai ke 6 perspektif yang disebut Allah di surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25. Apa isinya? Monggo Anda semua punya kecerdasan, punya keterpelajaran dan sudah punya pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.